got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Interaksi Manusia dan Komputer (HCI) merupakan studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi komputer. HCI mempelajari desain antarmuka yang intuitif dan efektif. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer (HCI) adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dengan sistem teknologi informasi. HCI mencakup segala aspek antarmuka pengguna, desain sistem, evaluasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Antarmuka yang baik membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Yang kedua, kenyamanan pengguna. Desain yang intuitif dan mudah digunakan membuat pengguna merasa nyaman saat berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pengguna. Dengan adanya interaksi yang efektif, pengguna merasa senang dan puas dalam menggunakan sistem atau aplikasi. Komponen interaksi manusia dan komputer. Antarmuka pengguna. Bagaimana dari sistem yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Desain dalam pikiran. Penekanan pada kebutuhan, kemampuan, dan preferensi pengguna dalam proses desain sistem. Interaksi. Proses komunikasi dua arah antar pengguna dan komputer dalam mencapai tujuan tertentu. Keterlibatan manusia. Pengguna harus aktif terlibat dalam pengembangan dan evaluasi sistem. Prinsip interaksi manusia dan komputer yang efektif. Yang pertama, visibilitas sistem status. Informasi tentang status sistem harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua, kesesuaian antara sistem dengan dunia nyata. Antarmuka dan representasi sistem harus sesuai dengan konsep yang dikenal oleh pengguna. Yang ketiga, kendali pengguna dan kebebasan. Pengguna harus memiliki kontrol penuh atas sistem dan dapat melakukan tindakan yang diinginkan. Metode dan teknik interaksi manusia dan komputer. Penelitian pengguna. Mengumpulkan data tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang desain, mendukung pengambilan keputusan desain berdasarkan fakta. Desain partisipatif, melibatkan pengguna dalam proses desain antarmuka, memperoleh umpan balik dan masukan pengguna secara langsung, membantu menghasilkan solusi yang lebih relevan dan memuaskan. Evaluasi usability, menghasilkan performa dan kegunaan antarmuka, menentukan masalah dan kesalahan desain, memberikan rekomendasi perbaikan. Contoh desain interaksi manusia dan komputer yang sukses. Yang pertama yaitu aplikasi mobile banking. Aplikasi yang dilancarkan dengan antarmuka yang simpel dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan perbankan dengan cepat dan aman. Yang kedua, situs e-commerce. Situs e-commerce yang dilancarkan dengan tampilan menarik, fitur pencarian yang efisien, dan tata letak yang intuitif, meningkatkan pengalaman belanja pengguna. Yang ketiga, aplikasi transportasi online. Aplikasi yang memudahkan pengguna untuk memesan dan membayar transportasi secara online dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan notifikasi yang inovasi. Yang terakhir, tren dan tantangan masa depan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, kecerdasan buatan. Pengguna teknologi AI dalam HCI untuk menghasilkan interaksi yang lebih personal dan efektif. Yang kedua, realitas virtual dan argumentasi.
pengguna VR dan AR dalam HCI untuk menciptakan pengalaman interaktif yang lebih insentif. Yang ketiga, eksplorasi antarmuka baru. Penelitian antarmuka baru seperti gestur, suara, dan perintah otomatis untuk memperluas kemungkinan HCI. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.